NATO dan AS benar-benar dibikin kewalahan dengan sikap China yang cuek pada sanksi Rusia. Amerika Serikat benar-benar dibikin kewalahan dengan sikap dingin China atas sanksi yang dijatuhkan pada Rusia. Kenyataan yang membuat AS terus mendesak China agar melakukan hal yang sama seperti negara barat terkait dengan sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia. Namun sejauh ini China tampaknya tidak bergeming. Hal itulah yang menjadikan AS semakin geram dan mengatakan bahwa perlu pula tindakan tegas pada China agar mau mengambil sikap sama dengan AS dan negara barat terhadap sanksi pada Rusia. Lantas, bagaimana respon China? Mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa China harus menghadapi biaya yang sama seperti Washington dan sekutunya ketika para pemimpin dunia mendorong untuk menghentikan perang yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina. Berbicara kepada Washington Examiner pada hari Selasa, Pompeo mengatakan AS perlu menuntut embargo energi penuh terhadap Rusia, tidak hanya dari sekutu barat tetapi juga dari China. Dia menyarankan Washington harus siap untuk mendukung tuntutan dengan tindakan untuk menghentikan Presiden China Xi Jinping dari melemparkan Presiden Rusia Vladimir Putin jalur kehidupan ekonomi. Mantan pejabat pemerintah Trump mengatakan embargo barat terhadap Rusia tidak cukup untuk menghukum Moskow atas serangan brutalnya terhadap Ukraina dan bahwa negara-negara lain termasuk China harus membuat komitmen yang sama. Pompeo mengindikasikan bahwa jika negara lain tidak mau mematuhinya secara sukarela, AS harus bersedia memberikan sanksi sekunder terhadap ekonomi mereka. Sebuah langkah signifikan yang sejauh ini tidak didukung oleh pemerintahan Biden. Yang akan dihormati oleh Xi adalah tindakan yang diambil Amerika Serikat, kata Pompeo. Kami memberitahu orang Eropa, kami memberitahu teman-teman di seluruh dunia. Jangan konsumsi energi Rusia, kita perlu memastikan bahwa China diharuskan melakukan hal yang sama. Sanksi telah menjadikan kebijakan keamanan nasional pilihan selama serangan militer Rusia di Ukraina. Ketika AS dan para pemimpin transatlantik berusaha melumpuhkan Moskow secara ekonomi dalam menanggapi perang Presiden Vladimir Putin. Namun hubungan Rusia dengan China yang dikukuhkan sebagai persahabatan tanpa batas sesaat sebelum invasi dimulai, beresiko meredam dampak kebijakan barat. Pendapatan dari minyak dan gas mencapai hampir setengah dari anggaran federal Moskow tahun lalu dengan China, konsumen energi terbesar di dunia. Menghitung Rusia di antara pemasok minyak mentah dan gas alam utamanya. Sementara Presiden Joe Biden telah memperingatkan Beijing tentang konsekuensi untuk memberikan dukungan material kepada Rusia. AS belum mengatakan apakah mereka bermaksud untuk menjatuhkan sanksi sekunder pada negara-negara yang terus melakukan bisnis dengan Rusia. Pompeo membuat komentar sebelum menyerukan untuk mengatur ulang hubungan AS dengan China selama acara untuk koalisi untuk Amerika Sejahtera, sebuah asosiasi perdagangan bipartisan berpengaruh yang bekerja untuk meningkatkan manufaktur di AS. Pertarungan dengan Partai Komunis China ini ada di dalam gerbang, kata Pompeo, menegur kebijakan Amerika. Selama beberapa dekade yang dimulai dengan kedatangan penasihat keamanan nasional mantan Presiden Richard Nixon Henry Kissinger di Beijing lebih dari setengah abad yang lalu dan kemudian Nixon sendiri. Teori Kissinger adalah bahwa jika kita memperdagangkan lebih banyak barang, menjual lebih banyak pernak-pernik, mereka akan menjadi bangsa yang akan menjadi bagian dari peradaban, kata Pompeo. Saya tidak berpikir siapapun di ruangan ini percaya bahwa itu benar. Sebagai mantan anggota parlemen Kansas, Pompeo telah disebut-sebut sebagai calon-calon wakil presiden Donald Trump dalam pemilihan presiden 2024, menggembar-gemborkan pencapaian pemerintah dalam pidato di seluruh negeri sejak meninggalkan kantor. Jika Trump tetap keluar, Pompeo juga bisa menjadi pesaing Partai Republik yang tangguh untuk posisi teratas. Berbicara kepada kerumunan pemimpin bisnis, anggota parlemen Republik mantan pejabat Trump, dan tambah lainnya, Pompeo membidik keengganan Amerika untuk memutuskan hubungan ekonomi, menolak untuk mengutuk kekejaman yang muncul ketika pasukan Rusia menarik diri dari kota-kota Ukraina. Dorongan untuk membentuk kembali hubungan AS dengan China dipercepat di bawah mantan Presiden Donald Trump dan terus berlanjut di bawah Biden. 22 tahun yang lalu, 3/4 dari Partai Republik bergabung dengan Demokrat untuk memperpanjang status hubungan perdagangan normal permanen dengan China. Pemerintah China telah memutuskan untuk menjadi musuh kami. Mereka mencuri pekerjaan kami, mereka mencuri teknologi kami. Mereka melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan. Senator Republik Florida Rick Scott yang juga hadir di acara tersebut mengatakan kepada Washington Examiner dalam sebuah wawancara terpisah. Dan sama seperti kita harus memisahkan diri dari Rusia, kita harus melakukan hal yang sama dengan China. Scott yang menyepalai Komite Senator Republik Nasional mengatakan AS perlu melihat dengan jelas motif Beijing sambil menekan para pemimpinnya untuk meminta pertanggungjawaban Putin. China tidak akan bekerja sama dengan kami kecuali itu untuk kepentingan terbaik mereka, katanya. Laporan eksekusi sipil dan kuburan massal di pinggiran Kiev, Bucha telah meningkatkan tekanan pada para pemimpin dunia untuk menghukum Rusia
lebih lanjut atas dugaan kejahatan perangnya dengan Biden dan para pemimpin transatlantik menanggapi dengan sanksi baru pada Rabu agar mau mengambil sikap sama dengan AS dan negara barat terhadap sanksi pada Rusia. Lantas, bagaimana respon China? Mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa China harus menghadapi biaya yang sama seperti Washington dan sekutunya ketika para pemimpin dunia mendorong untuk menghentikan perang yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina. Berbicara kepada Washington Examiner pada hari Selasa, Pompeo mengatakan AS perlu menuntut embargo energi penuh terhadap Rusia, tidak hanya dari sekutu barat tetapi juga dari China. Dia menyarankan Washington harus siap untuk mendukung tuntutan dengan tindakan untuk menghentikan Presiden China Xi Jinping dari melemparkan Presiden Rusia Vladimir Putin jalur kehidupan ekonomi. Mantan pejabat pemerintah Trump mengatakan embargo barat terhadap Rusia tidak cukup untuk menghukum Moskow atas serangan brutalnya terhadap Ukraina dan bahwa negara-negara lain termasuk China harus membuat komitmen yang sama. Pompeo mengindikasikan bahwa jika negara lain tidak mau mematuhinya secara sukarela, AS harus bersedia memberikan sanksi sekunder terhadap ekonomi mereka. Sebuah langkah signifikan yang sejauh ini tidak didukung oleh pemerintahan Biden. Yang akan dihormati oleh Xi adalah tindakan yang diambil Amerika Serikat, kata Pompeo. Kami memberitahu orang Eropa, kami memberitahu teman-teman di seluruh dunia. Jangan konsumsi energi Rusia, kita perlu memastikan bahwa China diharuskan melakukan hal yang sama. Sanksi telah menjadikan kebijakan keamanan nasional pilihan selama serangan militer Rusia di Ukraina. Ketika AS dan para pemimpin transatlantik berusaha melumpuhkan Moskow secara ekonomi dalam menanggapi perang Presiden Vladimir Putin. Namun hubungan Rusia dengan China yang dikukuhkan sebagai persahabatan tanpa batas sesaat sebelum invasi dimulai beresiko meredam dampak kebijakan barat. Pendapatan dari minyak dan gas mencapai hampir setengah dari anggaran federal Moskow tahun lalu dengan China, konsumen energi terbesar di dunia. Menghitung Rusia di antara pemasok minyak mentah dan gas alam utamanya. Sementara Presiden Joe Biden telah memperingatkan Beijing tentang konsekuensi untuk memberikan dukungan material kepada Rusia. AS belum mengatakan apakah mereka bermaksud untuk menjatuhkan sanksi sekunder pada negara-negara yang terus melakukan bisnis dengan Rusia. Pompeo membuat komentar sebelum menyerukan untuk mengatur ulang hubungan AS dengan China selama acara untuk Koalisi untuk Amerika Sejahtera, sebuah asosiasi perdagangan bipartisan berpengaruh yang bekerja untuk meningkatkan manufaktur di AS. Pertarungan dengan Partai Komunis China ini ada di dalam gerbang, kata Pompeo menegur kebijakan Amerika selama beberapa dekade yang dimulai dengan kedatangan penasihat keamanan nasional mantan Presiden Richard Nixon Henry Kissinger di Beijing lebih dari setengah abad yang lalu dan kemudian Nixon sendiri. Dari Kissinger adalah bahwa jika kita memperdagangkan lebih banyak barang, menjual lebih banyak pernak-pernik, mereka akan menjadi bangsa yang akan menjadi bagian dari peradaban, kata Pompeo. Saya tidak berpikir siapapun di ruangan ini percaya bahwa itu benar.